Ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana sahabat RSUD Cilengsi? Sudah pada stay tune di IG kami? Kita ketemu lagi hari ini, yaitu dalam acara kita sebenarnya Dok ada punya acara khusus ya, tapi belum launching. Kita namanya ngobrol manis tentang kesehatan seputar RSUD Cilengsi. Biasanya ada singkatan tuh. Ada. Apa tuh? Brownie Seres. Brownies pakai Brownie Seres ya. Anakku banget ya itu. Nah itu makanya Seres ya. Jadi kan biar tertarik anak-anak bisa lihat. Nah tentunya hari ini kita yang tidak ini lagi tidak udah kenal semua ya. Kita kenalkan dulu narasumber kita. Yaitu Dr. Dwi Fiona MSc SPA yang akan membawakan materi tentang update gagal ginjal akut pada anak dan obat-obatan yang mempengaruhinya. Silahkan Dok, mau perkenalan lagi biar lebih santai, gitu ya? Lebih dekat. Tak kenal maka tak sayang ya Dok ya. Silakan. Halo, selamat pagi Sobat RSUD Cilengsi. Saya Dr. Dwi Fiona MSc SPA sebagai dokter anak di RSUD Cilengsi. Hari ini cukup banyak bahasannya dan agak ribet biasanya. Jadi saya minta maaf kalau buka-buka sumber. Iya, nggak apa-apa Dok. Kan kita santai. Ini ngobrol santai. Jadi kita kalau memang sudah yang stay tune di IG kami, silahkan mulai mempersiapkan pertanyaan apa yang akan ditanyakan. Mumpung ada waktu kita 1 jam ya live bersama Dr. Dwi Fiona. Oke Dok, kita langsung ke materi yang memang akan diangkat hari ini. Silahkan dokter memberikan dulu sedikit informasi tentang materi tersebut. Iya, jadi hari ini itu membahas sedikit banyak perkembangan. Waktu itu bulan apa ya? Kalau nggak salah 2 bulan yang lalu ya. Iya, Oktober apa sih? November gitu ya. Iya, ya kita jadi langsung melejit itu bahas tentang isunya. Ya, gagal ginjal akut pada anak yang waktu itu cukup tinggi ya angka kejadiannya, sehingga membuat kita memberikan data atau informasi tentang gagal ginjal akut tersebut. Dan sepertinya waktu itu bersama apoteker kami. Iya, bersama Mas Fahmi dulu Dok. Iya. Nah hari ini saya mau sekilas memberikan informasi bagaimana update-nya atau perkembangannya sesuai dengan informasi atau perkembangan yang sekarang sudah ada. Begitu tadi. Oke. Jadi kurang lebih berapa tadi 2 bulan ya Dok ya? Semenjak 2 bulan ya. Itu kalau dilihat dari kasus mungkin ya Dok ya, apakah ada penurunan atau memang misalkan yang signifikan gitu kelihatan gitu Dok? Maksudnya update untuk hari ini kasusnya apakah memang menurun? Sama aja ya. Nah makanya jadi kan kalau misalkan atau misalkan sekarang kan dari segi obat-obatannya mungkin sudah dibuka dari BPOM ya, maksudnya sudah mulai bolehkah membeli dan sekarang masyarakat tidak takut lagi untuk mengkonsumsi gitu loh Dok. Silahkan Dok. Iya, jadi tuh kebetulan sih syukurnya alhamdulillah puji Tuhan. Jadi kita sekarang sudah mulai turun banget prevalensi atau angka kejadian dari pasien-pasien anak yang terkena gagal ginjal akut itu. Dan memang sampai saat ini turunnya cukup drastis ya. Sampai 90%. Ya syukurlah ya. Kalau begitu ya. Iya. Makin sedikit dan memang ternyata memang karena obat-obatan. Nah ya, berarti kalau dulu kan waktu kita membahas yang lama itu masih ragu ya, maksudnya masih ragu apakah ini tuh memang pasti dari obat atau ternyata kan setelah pemerintah mengeluarkan himbauan tentang mengurangi konsumsi obat di luar, ternyata kasusnya menurun. Jadi pas ya Dok ya, berarti sekarang udah ada dari masyarakat tuh sudah ada
pemahaman ya dok ya, bahwa memang Sedikit obat banyak. ya, bahwa memang mengkonsumsi obat itu lebih baik atas instruksi dokter, atau misalkan dilihat label birunya ya dok ya, dilihat labelnya, bener nggak dok? Bentar. Ya oke, ada masalah. Iya. Oke. Ya. Kalau saya begini mungkin kedengaran? Berarti dok volumenya lebih Volumenya besar itu lagi. besar. Jadi- Atau gini aja, karena Oh, saya tidak usah memakai. Silakan dok. Oke. Ya, tes. Ya, jadi begini, Teh Dian, untuk sampai saat ini masyarakat, saya bersyukur banget karena masyarakat mau untuk mematuhi ya, mematuhi atau mengikuti instruksi atau himbauan dari pemerintah. Jadi memang kita punya 3 badan yang berkaitan kan, Teh Dian. Jadi Kemenkes, kemudian BPOM, sama IDAI. Iya. Untuk 3 item ini, dan syukurlah bahwa semua obat-obatan kita sudah lebih detail atau lebih teliti lagi apakah boleh atau tidaknya dikeluarkan. Ya. Begitu juga dengan rumah sakit, terutama RSUD Cilengsi sendiri, itu memang kita selalu update. Jadi selalu update, ketika update-nya ada, apabila terkait sama obat-obatan di RSUD, kita langsung menghentikan. Karena ternyata sampai saat ini terakhir itu per tanggal 29 Desember, itu update terakhir ya. Untuk obat-obatan itu yang dikeluarkan BPOM, apakah boleh atau tidaknya untuk dikonsumsi oleh publik atau masyarakat, itu tetap masih kita update. Jadi begitu ada update, RSUD Cilengsi langsung melakukan pemantauan ulang. Jadi pemantauan ulang apakah masih ada obat-obatan dari yang tidak diperbolehkan. Jadi yang tidak diperbolehkan itu kenapa? Karena ternyata mereka obat-obatan ini, para produsen obat ini melakukan pengenceran ataupun dispensi obat itu dengan dosis DEG dan EG tadi melebihi dosis yang bisa diterima oleh tubuh anak, gitu. Nah, jadi ada produsen-produsen yang produsen yang dikeluarkan, setiap kali ada update produsen ini tidak boleh, kita langsung keluarkan datanya, langsung kita update ulang, dipantau ulang, disortir ulang. Semua obat-obatan yang ada di farmasi RSUD Cilengsi, kemudian nanti kita update ulang dengan memberitahuan ke dokternya, dokter pemakai gitu ya, usernya, bahwa ini dok masuk ke dalam obat dengan pemantauan. Karena bisa saja kan ada beberapa obat tuh Teh Di yang dia di satu saat dia update-nya dia nggak boleh, ternyata setelah pemeriksaan ulang ternyata hanya batch tertentu. Kalau batch itu maksudnya gimana ya? Tidak semua obatnya, misalnya obat A mengandung paracetamol, dan tidak semua obat A tersebut dari produsen tersebut, pabrikan tersebut itu mengandung dengan DEG dan EG yang berbahaya tadi, gitu. Mungkin batch tertentu saja atau produksi dari tanggal tertentu saja, berarti nggak semuanya, gitu. Ya berarti intinya di kita RSUD Cilengsi sudah mengikuti ya aturan yang memang ketat sih memang. Kalau saya lihat memang capek juga ya untuk ngikutinnya, tapi mau nggak mau. Tapi kan setelah update hari ini terbukti ya dok, Iya, betul. Himbauan dan aturan yang memang dikeluarkan pemerintah itu ada hasilnya. Ada hasilnya, ada perbaikannya. Ya. Dan yang penting lagi anak-anak kita aman, gitu. Ya. Dan syukurnya sampai saat ini untuk RSUD Cilengsi belum menerima atau mengelola pasien dengan kondisi tersebut tadi. Jadi semenjak dari update sampai sekarang, dari semenjak
kasus itu Iya, mulai muncul, sampai iya. sekarang alhamdulillah di RSUD Cilengsi tidak ada ya. Belum ada kasus, iya. Ya, semoga tidak ya. Semoga tidak ya. Dan anak-anak kita sehat terus ya dok ya. Iya betul, karena Iya. kasihan juga ya maksudnya. Iya. Baik, kalau misalkan nih dok, saya mau bertanya boleh. Jadi untuk misalkan dengan pasien-pasien yang kronis, Iya. dengan gimana itu dok? Maksudnya Pasien penyakit kronis ya Teddy ya. untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis tuh maksudnya apakah ada hubungannya dengan maksudnya Konsumsi obat-obatan ini. obat ini gitu? Pasti ada saja ya. Karena memang kita belum mengeluarkan daftar obat yang 100% aman tuh Teddy untuk anak-anak dengan penyakit kronis. Anak-anak dengan penyakit kronis itu mungkin kalau awam atau masyarakat mengetahui, satu biasanya epilepsi. Ya. Karena anak-anak dengan epilepsi tidak boleh tidak mendapatkan obat anti epilepsi karena risiko kejang berulangnya. Yang kedua adalah anak-anak dengan TB. Anak-anak dengan TB itu adalah anak-anak dengan tuberkulosis, sehingga akan berpengaruh juga ke kondisi mereka. Kemudian anak-anak dengan GERD. Anak-anak dengan GERD itu apa tuh dok? yang penyakit kelainan katup di saluran cernanya ya, sehingga mengakibatkan kayak mah kronis gitu. Nah biasanya itu yang ada di awam ya, penyakit mah kronis atau GERD. Ini lambung katanya gitu. Iya, lambung, asam lambung gitu ya. Itu bahasa sederhananya. Iya ya. Padahal belum tentu ya, anginnya dulu. Angin ribut ya dok. Itu yang kemudian yang selanjutnya masih konsumsi, karena mereka mengkonsumsi beberapa obat yang cair juga kebetulan atau bentukannya sirup atau drop. Anak-anak dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya anak-anak dengan kondisi autoimun. Jadi dikeluarkan memang obat-obatannya, tapi dengan tanda petik gitu ya. Tanda petik itu artinya para pasien-pasien kita, anak-anak kita yang unik, yang berada dalam kondisi khusus ini, mereka tetap bisa mendapatkan obat-obatan sesuai dengan kebutuhannya, tetapi dengan pengawasan. Pengawasan tuh maksudnya setiap kali kita, jadi kan mereka ada periode minum obatnya. Jadi pada kondisi-kondisi klinis gini kita perlu mengevaluasi fungsi hati, fungsi ginjal mereka itu per sekitar 3-6 bulan sekali gitu tadi. Oh iya, jadi sahabat RSUD Cilengsi, jadi sepertinya kalau memang membutuhkan pasien yang kronis kan pastinya kontrol ya. Ya betul. Apalagi misalkan kontrolnya boleh di mana aja kan, misalnya kalau dia di RSUD Cilengsi pastinya kontrol ke RSUD Cilengsi, tetapi dengan tanda kutip tadi kalau memang ada keluhan baru mungkin ya, itu tuh tidak boleh memakai obat. Gitu ya dok ya. Dan itu tuh kita kan memang ada buka poli tiap hari ya dok ya. Buka poli tiap hari. Datang ke RSUD Cilengsi dengan keluhan-keluhan yang baru atau apa, intinya harus mengikuti aturan kontrol yang sudah diberikan sama dokter tersebut gitu ya dok ya. Tapi dengan pasien-pasien kronis yang biasanya sih kita kontrolkan per bulan. Nah jadi setiap 3-6 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Itu kita evaluasi lah. Kira-kira dengan pemberian obat yang lama ini berpengaruhkah terhadap ginjal mereka? Karena fungsi hati juga kita ada banyak obat-obatan yang mengganggu fungsi hati, sehingga obat-obatan fungsi hati juga kita periksa juga tuh fungsi hatinya. Gitu. Jadi jangan takut lah ya. Untuk memang masih tanda petik gitu ya obat-obatannya, tetapi dengan pemantauan saya pikir sih kita mengusahakan yang terbaik lah gitu ya, mudah-mudahan nggak ada yang kena. Sejauh ini sih anak-anak dengan kondisi kronis sih aman ya Teddy. Ya. Itu udah kalau di kita itu misalkan ini kita mengesampingkan dari isu yang kemarin ya dok ya, maksudnya untuk pasien-pasien yang kronis di kita yang berhubungan dengan gagal ginjal, apakah
dari 2 bulan kemarin kan kalau memang misalkan dari efek obat tidak ditemukan ya dok ya. Betul. Tetapi efek ada obat yang dikonsumsi ya. Ya betul. Tetapi Ya. ada yang memang pasien masuk dengan gagal ginjal. Ada. Anak ada. Ada. Atau yang poli kontrol ke rawat jalan ada gitu dok. Untuk kondisi gagal ginjal ada, Ada, tapi gagal ginjalnya merupakan gagal ginjal karena kondisi perjalanan sebelumnya Teddy. Jadi kita sebut dengan gagal ginjal kronis atau CKD, chronic kidney disease. Jadi itu terjadi memang karena mereka mempunyai penyakit kronik bawaan yang sudah cukup lama, entah karena kebocoran ginjal yang terus-menerus atau infeksi saluran kencing yang terus-menerus, sehingga mengakibatkan kondisi-kondisi tertentu atau pasien-pasien dengan masalah yang autoimun. Nah, kalau itu biasanya mereka memang sudah terjadi kerusakan ginjal itu sudah berlangsung lebih dari 2 minggu, sehingga kita sebut dengan gagal ginjal kronis. Kalau itu ada, tapi ada, ya? Memang tidak terkait. Kasusnya, Ada terkait dengan yang gagal ginjal akut ya, ini gitu. Betul. Berarti ini memang yang penyakit yang sudah ada di anak tersebut ya dok ya. Ya, betul. Bukan karena obat-obatan. Bukan karena obat-obatannya juga. Jadi seperti saya bilang tadi, obat-obatan yang dikonsumsi untuk pasien-pasien penyakit kronis itu ada, tetapi sampai saat ini kita masih lakukan pemantauan supaya jangan sampai kita terjadi masalah gagal ginjal akut begitu. Tapi sejauh ini semua pasien yang mendapatkan pengobatan kronis seperti pasien yang saya sebutkan tadi, epilepsi dan sebagainya tadi, sejauh ini aman. Kita nggak pernah menemukan keluhan yang mirip atau bergejala seperti gagal ginjal akut ini. Oke. Baik, untuk sahabat RSUD Cilengsi, apabila ada yang mau bertanya, silakan khususnya untuk update gagal ginjal ini boleh ya. Nah, tuh ada pertanyaan tuh Teddy. Ada ya. Jadi dibilang produsen mana aja tuh yang saat ini tidak diperbolehkan. Nah, itu agak penting karena mungkin saat ini boleh dok langsung dijawab aja ya dok. Ya, betul. Misalkan ada pertanyaan nanti lihat kita terlihat di layar. Betul. Oke, silakan dok. Jadi sampai saat ini itu sebenarnya yang namanya sweeping sudah tidak dikerjakan lagi. Tetapi kita berharap, pemerintah berharap apotik-apotik di luar ataupun apotik-apotik yang tidak yang berdiri sendiri begitu ya. Jadi ya apotik-apotik mandiri itu sudah bisa menyeleksi sendiri dari update-update dari BPOM tadi. Nah, sampai saat ini kalau saya boleh buka dulu. Boleh, silahkan dok. Jadi ada 6. Jadi ada 6 produsen industri farmasi yang ternyata ditemukan cemaran itu tadi. Jadi ada sirup atau drop dari, kalau sirup yang bentuknya cair tapi bentukannya pakai sendok, kalau drop dia pakai pipet untuk masyarakat semua ya, untuk sobat RSUD Cilengsi. Kemudian itu ada 6 dari produksinya. Jadi kita harus lebih teliti melihat box obat, botol obat. Jadi saya berharap ketika ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua membeli obat untuk anaknya, lihat dengan seksama produksi dari produsen ini ada apa enggak. Nah, iya. Ini saya bacakan. Coba dok. Jadi sahabat RSUD Cilengsi mengetahui. Iya. Satu itu PT Yarindo Pharma, kemudian PT Universal Pharmaceutical Industry atau PT UPI, kemudian PT Avi Pharma, kemudian PT Ciubros Pharma, PT Samco Pharma, dan PT Rama Emerald Multi Sukses atau PT REMS. Jadi ada 6 PT yang sampai saat ini itu diduga memproduksi sirup atau drop obat itu dengan kadar cemaran yang melebihi ambang batas.
tapi sudah ya sudah diberhentikan ya itunya ya, peredaran obatnya sudah ditarik betul dan sudah diperbaiki. Ya, jadi mungkin nanti akan ada kalau nggak salah ya mereka akan ada pemeriksaan lanjutan ya. Iya, tapi untuk sementara ibu-ibu dan orang tua dari Sobat Cilengsi, RSUD Cilengsi mohon dibaca sampai kepada data ini. Jadi tulisannya kadang-kadang kecil tuh Teh Di. Oh gitu ya. Kan nama obatnya gede. Iya, nama obatnya gede. Nama obatnya gede, tapi tulisan yang produksinya mana itu kadang-kadang di belakang, kadang-kadang kecil. Jadi kita kurang teliti. Nah itu saya berharap banget orang tua dari pasien-pasien kita ini juga meneliti lebih teliti sedikit ya. Detailnya gitu ya. Jadi kalau misalnya karena sekarang ini sudah tidak ada sweeping, artinya para apoteker di apotik-apotik atau farmasi yang tersedia di luar itu sudah boleh menjual obat bebas ya. Obat bebas itu obat yang yang labelnya hijau ataukah itu boleh membeli, sudah bisa masyarakat membeli gitu. Tetapi mohon diperhatikan lagi, dicek ulang. Nanti kita sebenarnya ada di BPOM, website BPOM, tapi paling enggak ingat betul bahwa ada 6 produksi. Ya, kan obatnya banyak tuh. Satu produsen itu bisa memproduksi ya mungkin 100 atau 1000 item obat ya Teh ya. Nah, makanya kita lebih hati-hati di situ. Gitu. Ini Dok, ada yang bertanya ini katanya tadi kan pernah disinggung tentang pasien yang memang datang ke kita dengan gagal ginjal anak ya. Gagal ginjal anak ya. Tetapi bukan karena obat. Betul. Ya. Itu tuh boleh katanya minta dijelaskan tentang apa yang menyebabkan si anak itu bisa kena gagal ginjal maksudnya. Apakah ada memang makanan? Oh, makanan atau obat atau apa ya? Kalau obat-obatan bukan karena obat ya. Pastinya ini kan berarti apakah dia berlangsungnya cepat atau misalkan lambat, silakan Dok. Ya. Jadi untuk gagal ginjal akut ini kalau kita bagi termin akut dan kronis, berarti kan akut itu berjalan dalam waktu cepat, bisa hitungan jam, bisa hitungan minggu, tapi maksimal di 2 minggu tadi. Kemudian ada yang hitungannya adalah kronis atau lebih dari 2 minggu atau bulanan atau tahunan. Nah, itu gejalanya, rentang waktunya. Kemudian yang kedua adalah gejalanya. Ada gejala dengan sifat akut, itu berarti gejalanya itu dari, nah biasanya kan kalau gagal ginjal itu kan berarti ketidakmampuan ginjal untuk memproduksi air seni atau urin. Jadi tidak mampu mencuci, ginjalnya tidak mampu mencuci aliran darah, sehingga otomatis dia akan menghasilkan kondisi tidak bisa pipis, jadi nggak ada urinnya atau sedikit urinnya. Jadi kalau kita hitung berarti kurang dari 1 cc per kilo per jam. Jadi misalnya orang dengan anak dengan berat 10 kilo deh misalnya gitu. Berarti harusnya kan kalau 1 cc per kilo per jam, berarti dia tiap jam harusnya menghasilkan 10 mili aja air seninya atau urinnya. Walaupun itu tidak dikeluarkan per jam, maksudnya berarti dia misalkan pipisnya itu biasanya kencing kan biasanya 3 jam 4 jam sekali gitu. Jadi minimal segitu. Nah, ketika itu sudah berkurang, berarti dia sudah mengalami gangguan ginjal sampai kepada gagal ginjal. Jadi at least-nya kalau sampai terjadi gagal ginjal berarti ya memang nggak bisa memproduksi urin sama sekali tadi. Sampai situ. Jadi kalau sudah ada gejala begitu, nah yang cepat atau yang akut berarti gejala nggak bisa kencing tadi. Nah itu sudah berjalan dalam waktu jam-jaman sampai dengan 2 minggu. Tapi kalau dia nggak bisa memproduksi urin itu dalam jangka waktu lebih dari 2 minggu, terus kemudian bulanan atau tahunan, nah itulah yang disebut dengan gagal ginjal kronis. Nah penyebabnya tadi Teh Dian bertanya, nah penyebabnya 1, kalau gagal ginjal akut berarti ada masalah
pencucian darah atau gangguan dari fungsi ginjal cepat gitu. Jadi misalnya obat-obatan memang paling banyak sih penyebabnya itu. Yang kedua, kalau yang untuk gagal ginjal kronis biasanya penyebabnya itu infeksi bisa, penyakit-penyakit autoimun bisa, mungkin dia punya kondisi infeksi saluran kencing tapi lama gitu. Jadi ya, kemudian penyakit autoimun tuh biasanya tuh kalau pernah dengar lupus, nah itu, terus kemudian penyakit autoimun yang lain cukup banyak sebenarnya. Saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena banyak. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu biasanya adalah masalahnya dia mengkonsumsi obat dan lama, dan jangan lupakan juga diabetes. Ya, bisa ya anak kecil ya. Angka kejadian diabetes sudah tinggi loh Teh. Oh. Nah, saya harus menyampaikan juga sekilas gitu ya. Karena Diabetes pada anak sampai saat ini itu sudah mulai meningkat untuk frekuensinya ataupun anak-anak yang terkena. Ini merupakan penyakit yang tidak menular, ya Teh Di. Diabetes itu penyakit yang tidak menular lah. Tetapi bisa diturunkan. Nah, jadi betul orang tuanya. Jadi 3 generasi biasanya tuh Teh Di yang harus dipantau. Kakek neneknya beserta satu angkatannya begitu deh. Kemudian orang tuanya berdasar sama satu angkatannya juga, terus kemudian anak-anaknya. Nah, dari 3 generasi ini untuk diabetes makin ke bawah, misalnya ada satu orang tua yang terkena, maka untuk kejadian diabetes keturunan berikutnya 5-6 kali. Peluangnya ya. Peluang ya. Untuk Carrier-nya, betul. Berarti itu kan kalau genetik sudah bawah ada ya. gennya, berarti pola hidup sehari-harinya tuh harus seperti apa? Dokter Iya. mengurangi, apalagi misalkan saya udah tahu nih orang tua saya Nah, betul. karena diabetes nih. Jadi apa yang harus dilakukan orang tua terhadap apakah ada makanan yang harus dibatasi atau gimana itu untuk mengurangi biar tidak keluar Kondisi itu ya, atau tercetus ya? Tercetus. Ya. Gitu. Jadi diabetes kan sebenarnya terkait juga dengan masalah kebiasaan hidup. Tapi memang kalau untuk anak-anak ya Teh Di sedikit berbeda karena anak-anak dengan diabetes itu angka tertingginya tetap di diabetes tipe 1. DM tipe 1. Apa tuh, Dok? Berbeda ya. Nah, DM tipe 2 itu yang biasa terjadi pada orang tua. Itu terjadi karena habit. Nah, kebiasaan hidup yang kurang betul atau salah. Betul. Tetapi anak-anak dengan DM tipe 1, saya jelasin tipe 2 dulu deh biar gampang. Tipe 2 itu biasanya terjadi pada anak-anak dengan pada orang tua ataupun anak-anak remaja dewasa gitu ya, remaja dan dewasa. Itu mereka bisa diobatin dengan obat-obatan yang diminum. Dan biasanya fungsi insulinnya masih aman. Belum fungsi pankreasnya tuh belum rusak total gitu lah Teh Di. Jadi masih bisa kompensasi. Nah, tapi kalau yang diabetes tipe 1 ini yang biasa terjadi pada anak-anak dengan resiko tinggi dari peluang dari orang tua atau genetik tadi, itu ternyata DM yang tipe 1 ini tidak bisa diobati dengan obat-obatan diabetes. Jadi hanya bisa karena fungsi insulin atau pankreasnya sudah rusak total. Jadi mereka terpaksa memakai insulin. Itu Dok kalau ditemukan kasus di kita aja lah ya Dok. Iya. Kasus di RSUD Cilincing. Kemarin itu Adanya di umur berapa? Yang gagal ginjal karena atau DM-nya? DM-nya. Kecil-kecil tadi. Kecil ya. Usia dini loh. Umur 1-3? Iya. Cukup tinggi kok itu angkanya. Saya pernah paling muda pasien saya yang terkena DM tipe 1 itu di umur ingat-ingat saya ya 8 bulan. 8 bulan ya.
Iya. Dan itu benar-benar dia gejalanya persis sama dengan gejala DM. Jadi yang kencing terus, berat badan nggak mau naik-naik, pengen minum terus, gitu. Haus terus, lapar terus. Iya. Jadi ya kasihan sih memang, tapi ya mau gimana lagi? Ya berarti kan DM ini, penyakit gula atau DM ini kan bisa ada hubungannya pastinya ya dengan gagal ginjal ya dok? Iya, jadi maksudnya pas, jadi nggak sama aja ya, maksudnya sama aja. Dewasa maupun anak kalau sudah terkena DM maka resiko tinggi karena ya tadi kondisi itu membuat fungsi ginjal itu menurun tajam tadi. Jadi menurun dan akhirnya menyebabkan gagal ginjal. Sama hipertensi ya. Ya. Oke, berarti tadi kan sudah gejala-gejala gagal ginjal sudah ya dok? Ya, Tadi kita sudah, kalau DM tersebut berarti kan gagal ginjal biasanya kronis. Orang tua itu mengetahui anaknya DM itu sebenarnya terlihat nggak sih gejalanya gitu? Sampai saat ini edukasi masih terus berjalan tadi, karena IDAI sangat concern sekali dengan diabetes ini karena bukan penyakit yang sehari 2 hari 3 hari gitu. Betul. Karena ini penyakit kronis dan prognosis ke depan, quality of life-nya, jadi kualitas hidup anak dengan DM tentu saja pasti berbeda, pasti ya itulah yang kita harapkan. Kondisi ini menjadi edukasi juga tadi hari ini bahwa jangan tenang-tenang saja dengan anak yang kok anaknya kencing mulu, kok anaknya pengen haus, pengen minum terus, kok anaknya pengen lapar terus gitu, tetapi kok anaknya berat badannya kok sulit naik gitu. Nah, jadi itu yang apalagi kalau sudah ada keturunan. Ada beberapa resiko juga loh tadi yang sebenarnya anak-anak dengan kondisi begini tuh kita bisa curiga itu maksudnya jangan-jangan anak saya DM nih gitu. Satu adalah anak-anak prematur. Jadi anak-anak yang lahir dari ibu dengan umur kehamilan kurang dari 37 minggu. Nah, jadi ibu-ibu yang merasa hamil kurang dari 37 minggu, nah dan punya anak-anak dengan prematur tuh nggak peduli beratnya ya, maksudnya tuh pokoknya yang umur hamilnya kurang dari 37 minggu, berat badannya mencukupi atas, tetap harus jadi perhatian kita. Apalagi kalau sudah mulai, nah yang kedua adalah ibu-ibu hamil dengan apa tadi namanya? Kan tadi di bidan nih. Gestasional dia. Ya, gestasional diabetes ya, gestasional ya tadi. Jadi waktu hamil selama fase antenatal care ya teh, atau perawatan sebelum lahir, ternyata ibu itu mengalami gula darah yang tinggi. Biasanya kan berat badan bayinya juga dia kan jadi besar biasanya kan. Nah, jadi yang kedua selain dia prematur di umur hamilan aja ya, para sobat RSUD Cilengsi, yang kedua adalah bayinya kok umur hamilnya cukup tapi kok gede. Nah, biasanya gede itu lebih dari 4 kilo. Ya, 4 kilo ke atas, atau kita sudah warning, biasanya dokter anak udah warning kalau berat badan bayi itu di 3750 ke atas deh teh. 3,7 setengah itu udah ibu hati-hati. Jadi yang biasanya saya edukasi ke pasien-pasien, ibu karena anaknya itu lahir besar, berhati-hatilah untuk resiko ke arah sana. Walaupun begitu dia lahir, bayi ini lahir dengan bayi besar tadi, biasanya kita cek sih gula darahnya. Tapi kan maksudnya itu kan hanya saat itu, begitu dia lahir. Tapi kalau misalnya ada resiko tadi, saran saya sih paling gampang apa tadi? Punya strip gula darah. Nah, iya. Stick ya? Ya, yang stick itu gampang di. Kalau stick itu bisa ya semua orang itu. Ya, gampang, murah, dan itu menjadi berguna. Dan itu menjadi dasar kita untuk melakukan cek selanjutnya. Ya, cek selanjutnya. Nah, saya perlu kasih tahu juga kalau sudah dalam perawatan semua anak-anak dengan diabetes dengan gula darah lebih dari 200 ya tadi ya, itu kita akan cek itu sampai kasihan ya, 6 sampai 10 kali sehari loh. Tusuk
tusuk. Aduh, iya, tapi ya maksud saya jangan sampai ke situ deh, gitu loh. Nah makanya sobat RSUD Cilengsi kenapa nih pentingnya untuk ANC ya dok? Ya. Jadi perkembangan bayi, penyakit bayi, Bidan bersabda. Ya benar. ANC-nya tuh udah harus diperhatikan sama setelah melahirkan juga kan harus memeriksakan terus kan ke posyandu kalau di puskesmas, dilihat imunisasi nanti akan kelihatan. Jangan merasa anak saya normal. Ya. Tuh. Silahkan dok. Kalau sudah ada pentingnya. Ya kita tuh maksudnya gini, kalau kita dalam perawatan kalau perawatan antenatal atau pada saat kehamilan itu kita sudah bisa mengira-ira ada resiko. Nah, betul. Nah itu lebih baik kita standby. Standby itu apa? Standby macam-macam. Paling gampang untuk diabetes ini kita standby alat pengukuran gula darah sewaktu. Nah kemudian apabila ditemukan ciri-ciri anak dengan diabetes, segeralah bawa untuk pemeriksaan. Jangan tunda-tunda karena itu kondisi perburukannya juga cepat loh Teddy. Karena kan DM tipe 1 berbeda dengan DM tipe 2. Kalau DM tipe 1 itu kondisinya butuh insulin as soon as possible. Artinya secepatnya dia butuh insulin karena insulinnya sudah tidak diproduksi oleh pankreasnya. Jadi mau nggak mau ya kita selain belajar tahu oh ini ciri-ciri anak diabetes, kemudian yang sebelumnya lagi kita oh anak saya itu lahir prematur, oh anak saya itu lahir besar, bayi dengan berat badan lahir besar. Nah ini udah ada risiko nih. Atau yang tadi ibunya udah punya diabetes gestasional, sudah pernah hamil dengan gula darah sewaktunya mungkin pernah tinggi. Nah itu semua tuh udah jadi jadi dasar bagi kita untuk anak saya itu kapan tahu harus bisa dicek ke arah sana. Kapan tahu juga kita harus ngecek juga jangan-jangan kita yang jadi diabetes gestasional itu kadang-kadang diabaikan Teddy. Karena ibunya merasa oh gula darah saya waktu hamil doang nih yang tinggi. Begitu selesai dari dia hamil misalnya sudah melahirkan ya Teddy, kebanyakan jadi abai. Oh nggak apa-apa kok saya gula darah saya naik kalau saya hamil doang. Nah itu yang bahaya. Kenapa? Karena diabetes gestasional ini bisa menjadi diabetes yang sesungguhnya. Nah itu maksud saya. Jadi mungkin dirasa sederhana nilai-nilainya atau edukasinya, tetapi sebenarnya itu penting. Gitu. Gimana sobat RSUD Cilengsi ini kita sudah hari ini kenapa jadi ngebahas DM ya? Karena ternyata ada kaitannya ya Teddy. Ternyata kan tadi ada kaitannya kan tadi kita bahas tentang penyakit kronis apa saja. Iya. Perhatikan tentang si update obat-obat pengaruhinya kan. Betul ya. Sebenarnya ngobrolnya hubungannya. Iya betul. Nah, oke. Mungkin sekarang nih kita juga dok selain ya kayaknya kalau update obat-obatan, kalau misalkan memang sobat RSUD Cilengsi ada yang masih bertanya-tanya atau ragu, kalau sekarang masih belum ada kepikiran untuk bertanya, boleh nanti bertanya ke IG kami RSUD Cilengsi ya. Karena kita sekarang udah mau membahas tema lain nih dok. Wani Piro ini kayaknya. Jadinya kita membahasnya nggak habis-habis. Iya. Ya. Apalagi kalau misalkan yang mau konsultasi boleh. Wani Pironya jus ya, kayaknya Wani Piro jus ya. Jadi boleh menuliskan di IG kami ya dok ya, karena ya. kita ada IG, ada TikTok, ada Facebook ya, silahkan ya kalau mau ada yang masih bertanya. Nih ada pertanyaan tuh Teddy. Apa tuh? Itu saya bacain ya. Oke. Dok, obat-obatan parasetamol apa dok yang aman sampai saat ini? Sirup ataupun drop? Oke, pertanyaannya bagus loh Teddy. Iya. Ini maksudnya pertanyaannya. Yang bisa dibeli bebas maksudnya Teddy. Tapi yang sudah masuk daftar aman ya mungkin ya. Boleh saya jelaskan sedikit bahwa parasetamol generik sudah ada beberapa juga yang masuk daftar aman. Tapi kalau yang
paten atau yang produksi dari produsen obat yang bermerek gitu ya, terutama nggak sehat lagi, saya bacakan dulu supaya paling tidak orang tua mengerti dan sudah yakin banget bahwa ini sudah masuk daftar aman, yaitu satu, paracetamol yang namanya Sanmol. Nah, Sanmol itu produksinya kalau nggak salah Sanbe ya. Sanmol sudah aman, drop maupun sirup. Kemudian Praxion, saya lupa dari mana ya. Tapi pokoknya Praxion sudah aman, isinya juga paracetamol tadi. Terus kemudian Tempra. Tempra juga sudah aman. Tempra itu sirup maupun drops juga sudah aman. Kemudian kalau Panadol, Panadol itu yang sirup maupun drop juga sudah aman. Kalau nggak salah lagi apalagi ya? Kalau pernah dengar Ibuprofen, nah Ibuprofen itu juga obat turun panas, bisa diberikan pada anak yang bentukannya sirup untuk Bufek atau Bafek gitu ya, itu juga sudah aman. Kemudian Proris juga sudah aman. Kemudian sambil ditulis boleh, karena ini sudah pada aman juga sih untuk sementara. Nah itu kebetulan kalau di RSUD Cilengsi kita memakai paracetamol generik tapi yang sudah masuk daftar aman juga. Jadi jangan takut ya sobat RSUD Cilengsi. Tapi untuk sekilas yang paling biasa ditanyain itu tadi paracetamol atau obat turun panas karena memang biang keroknya juga untuk gagal ginjal akut. Karena biasanya itu dok, ibu-ibu di rumah itu pastinya akan sangat panik kalau misalkan anaknya udah sakit, misalkan dalam waktu ini misal malam-malam, subuh-subuh yang nggak bisa, misal rumah sakit bukanya jam segini, sedangkan anaknya panas terus, pastinya ibu-ibu biasanya kan menyetok di rumah. Nyetok di rumah. Jadi sekarang kan dokter Fiona kan sudah memberikan obat-obat yang aman yang boleh dikonsumsi, berarti silakan ibu-ibu menyetok di rumah. Kalau misalkan yang panasnya tidak turun, untuk dibawa ke tempat kesehatan. Terus ada lagi pertanyaan tuh tadi. Nah, ini juga banyak ditanyain. Vitamin apa aja yang bisa dok gitu. Nah, kalau yang vitamin jadi saat ini kalau vitamin yang sudah di ACC oleh BPOM hanyalah vitamin dengan kondisi tunggal. Jadi kan banyak tuh biasanya tuh vitamin yang multivitamin ya Teddy. Jadi ada vitamin D-nya, vitamin E-nya, vitamin C, vitamin B, udah jadi satu. Jadi sampai saat ini yang boleh hanya baru vitamin tunggal. Oh gitu. Vitamin tunggal itu paling banyak kalau pernah dengar vitamin dengan suplemen Fe atau besi. Kalau zat besi aman sampai saat ini karena sudah keluar rekomendasinya. Kemudian vitamin yang lain zinc. Zinc jadi dengan Fe itu sudah aman, tetapi memang belum bisa Teddy yang untuk multivitamin. Jadi kalau pernah dengar apa ya? Yang banyak itu Apialis, mungkin minta maaf itu belum ada. Elkana, ini saya ngomong nggak apa-apa ya, maaf ya produsen obat-obatan, saya juga harus jelaskan juga karena memang yang biasanya dibeli begitu. Kemudian Sunbeplek yang kayak gitu-gitu, terus kemudian lagi multivitamin yang lain, Curvit, Curcumex, ya itu yang ada kurkumanya itu banyak soalnya yang nanya. Dok, ini untuk nafsu makan anak saya apa dok? Gitu-gitu ya. Jadi ibu-ibu pasti begitu dok. Anak saya tidak bisa makan dok. Minta vitamin. Nah makanya mohon maaf sampai saat ini belum ada data rekomendasi untuk multivitamin atau penambah nafsu makan seperti ini. Jadi sampai saat ini kalau saya ditanya dikeluarkan nggak dok? Boleh nggak dok beli? Sampai saat ini saya belum menyarankan. Karena memang belum juga ada
rekomendasi dari BPOM ya kita hormatilah. Mungkin antri tadi antri yang menunggu kepastian ini ya, tapi kalau untuk zinc dan untuk FE tadi ya, Dok, sudah ready, sudah bisa, sudah aman gitu. Jadi jangan takut ibu-ibu kalau untuk itu. Tapi kan memang sesuai kebutuhan ya Teddy. Sesuai kebutuhan, dan mungkin juga Dok perlu diinformasikan, silakan Dok, untuk mengkonsumsi vitamin itu umur berapa bulan dan berapa silakan aja. Kadang kan suka kadang bayi dikasih vitamin. Silakan. Jadi memang ada indikasinya semua vitamin-vitamin ini, tetapi kalau boleh saya ceritakan dulu bahwa semua bayi-bayi dengan beresiko, bayi-bayi prematur, bayi-bayi yang sempat mendapatkan perawatan NICU atau neonatal ICU, atau pernah sakit, bayi-bayi yang pernah sakit, biasanya juga kita memberikan vitamin karena kebutuhan mereka adalah penting untuk mengejar catch up mereka karena kebutuhannya adalah untuk mengejar berat badan tertentu, biasanya di atas 2,5 tadi, untuk bisa melakukan vaksin-vaksin atau imunisasi selanjutnya. Dengan juga ada target berat badan, itu kita memberikan vitamin-vitamin, tapi tetap yang diberikan hanyalah vitamin-vitamin tunggal sih Teddy, bukan vitamin-vitamin yang multivitamin seperti untuk anak-anak ya. Kemudian yang untuk zat zinc juga diperlukan untuk anak-anak dengan indikasi, biasanya untuk diare atau penyakit kulit lama atau dengan penyakit paru lama, itu juga kita masih kasih. Kalau nggak salah sampai saat ini vitamin D masih aman tuh deh Teddy juga. Tapi vitamin D tunggal. Jadi yang tunggal semua ini masih aman dikonsumsi. Tapi kalau udah multivitamin belum berani Teddy. Biasanya yang banyak itu vitamin C kali ya Dok. Jadi yang paling banyak vitamin C tapi dicampur nanti sama vitamin B dicampur bersama. Biasanya banyak kok, tapi kalau misalkan yang tunggal apakah itu mungkin udah boleh bisa dikonsumsi. Paling gampang apa Teddy? Apa? IPI. Generik punya pemerintah. Iya benar. Dan itu tablet aman, kalau itu aman. IPI aman karena mereka satu-satu ya Teddy ya. Jadi tidak ada vitamin IPI itu yang rame-rame, maksudnya yang multivitamin. Jadi satu itemnya, mereka hanya kasih satu item tuh satu obat. Oke, berarti kita sudah bahas nih Dok. Tadi sepertinya waktu kita juga sudah mulai mepet-mepet ya. Makanya kita kan tadi sudah bahas tentang obat-obatan yang memang aman, baik dari penurun panas atau vitamin. Untuk bahasan selanjutnya yang tadi saya rencanakan mungkin nanti di lain kesempatan ya. Iya. Nanti padahal aku pengen bagi loh itu. Oh iya. Iya nggak apa-apa. Kita minggu depan bisa. Boleh. Gitu ya. Nanti maksudnya asal wani pironya. Iya makanya. Nanti saya tanyakan dulu. Nah jadi Dok, takutnya kalau membahas hari ini nggak selesai jadi ngegantung Teddy, ngegantung dan banyak ilmu atau misalkan materi yang memang nggak disampaikan semuanya gitu Dok. Makanya sekarang udah membahas tentang obat tentang penyakit kronis, tentang vitamin atau penurun panas. Nah mungkin silakan Dok memberikan himbauan kepada sahabat RSUD Cilengsi dari tema kita hari ini, apa yang memang harus diperhatikan gitu. Silakan Dok. Jadi nggak ada kata lain sih selain stay alert. Stay alert aja. Tetap waspada. Kata bahasa orang Jawa Iya. Jadi stay alert itu artinya waspada, tetap waspada karena kita masih punya PR untuk belum selesai maksud saya gitu. Jadi penelitian investigasi masih belum selesai, masih bergulir terus. Tetapi sudah ada perbaikan kondisi dari para pasien dengan gagal ginjal akut karena ada antidotumnya. Tadi saya belum menyampaikan mungkin ya. Jadi ada antidotumnya untuk kayak cuci gitu, menangkal dari pemakaian obat-obatan yang berpengaruh terhadap gagal ginjal akut. Tetapi yang kedua yang perlu diperhatikan, masih banyak obat-obatan yang belum selesai investigasinya, sehingga kita lebih banyaklah update ilmu kita ataupun info terbaru tentang obat-obatan yang sudah bisa dikonsumsi atau
tidak boleh dikonsumsi sementara ini. Kemudian perkembangan terbaru juga bahwa investigasi terhadap produsen obat-obatan tadi sampai saat ini ada 6 produsen obat-obatan, dan mudah-mudahan bisa dikelola atau bisa diinvestigasi dengan benar ya tadi, bukan disogok-sogok gitu, jadi akhirnya lolos lagi gitu kan, seremnya gitu ya. Dan yang selanjutnya yang mudah-mudahan anak Indonesia tetap sehat, diberikan kondisi-kondisi yang terbaik, karena kita masih menghadapi COVID ya Teh ya. Walaupun sudah jadi endemi, bukan pandemi lagi. Jadi artinya COVID-nya masih ada, mutasi masih berlangsung, tetapi kondisinya saat ini sudah per negara aja, bukan lagi seluruh dunia. Jadi kebijakan juga tergantung negara tersebut, gitu. Oke, sahabat RSUD Cilengsi, tadi apa himbauan atau misalkan apa yang harus diwaspadai untuk anak-anak kita, baik mengkonsumsi obat atau misalnya gejala-gejala yang memang misalkan harus diperhatikan apabila anak tersebut mulai ada kelainan gitu. Betul. Nah, mungkin kita kurang lebih 3 menit Dok, kita expose RSUD Cilengsi. Betul. Kita udah ada program baru kan? Nah ya, makanya yang jalan-jalan itu. Jalan-jalan. Makanya kita selamat dulu dong buat kita, buat RSUD Cilengsi, karena kami bulan kemarin ya, Desember kami sudah melaksanakan akreditasi Cilengsi yang 5. Salah. Kita bukan 5. Udah langsung paripurna ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Oke. Syukur. Nah, untuk informasi ini kali Dok, untuk rawat jalan untuk poli anak sendiri, apakah misalkan silakan untuk pelayanan apa saja yang diberikan sama poli anak, misalkan di tahun 2023 apakah ada perubahan, ada nambah pelayanan, silakan Dok. Iya. Untuk RSUD Cilengsi, untuk poliklinik anak sendiri masih dengan dokter anak, tapi mohon maaf, sekalian beritahu aja ya tadi boleh, bahwa guru kami gitu sudah purna tugas. Jadi yang untuk konsultan saraf anak kebetulan sudah tidak bertugas lagi, Dr. Amril SPAK. Kemudian jadi yang sampai saat ini mudah-mudahan beliau sehat ya tadi sehat terus dokter gitu ya. Jadi sampai saat ini memang yang bertugas baru tetap di 3 orang SPA biasa atau General Pediatrician. Tetapi jangan takut, kami tetap melayani semaksimal kami dengan hari tetap di Senin sampai Sabtu gitu. Jadi ada Senin sampai Jumat buka dua poli gitu. Satu lagi mungkin Dok itu jalan-jalan ya? Bukan dulu, bentar. Yang mana? Satu lagi yang berhubungan dengan kewaspadaan. Diwaspadai, kita juga buka untuk imunisasi kan. Nah, jadi enggak untuk anak-anak yang sakit, jadi anak-anak yang sehat boleh datang, silakan Dok. Apa, Dok? Masih mimpi kami mau buka poliklinik tumbuh kembang, tetapi sambil berjalan kita masih tetap melayani jadwal imunisasi. Itu di hari Selasa dan Kamis, tidak ada perubahan selama ini, masih tetap sama. Tetapi mudah-mudahan kalau sudah ada poli tumbuh kembang, kita sudah bisa join care untuk banyak tim ya Teh Di. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus atau yang memerlukan. Gitu. Berarti untuk sahabat RSUD Cilengsi, salah satu kan tadi yang harus diwaspadai yaitu harus datang ke posyandu ataupun misalkan mengecek kesehatannya, yaitu bisa lewat imunisasi ya Dok ya. Imunisasinya. Kan di KMS. Betul. Apakah dia ada kelainan apa enggak. Nah, itu dasarnya ya. Iya. Sekalian untuk stuntingnya juga kan dilihat. Jadi kita juga ada poli stunting juga. Jadi poli stunting itu yang ada di dalamnya selain dokter anak, ada dokter spesialis gizi klinik kami, Dr. Nugrah. Ya, nanti mungkin Dr. Nugrah nih minggu depan kali ya. Karena sekalian. Pasti pertanyaannya banyak. Hari gizi, benar. Bulan ini ya Dok. Nah, terus saya akan menginformasikan tentang ekspos RSUD Cilengsi, layanan RSUD Cilengsi yang ada di kami. Itu kami juga sudah membuka klinik kecantikan ya Dok. Asik. Yang ruangannya luar biasa. Keren gitu ya. Luar biasa keren, dan kami semua iri. Dokter yang lain iri. Dan bagi
sahabat RSUD Cilengsi yang memerlukan konsultasi tentang kecantikan atau misalkan menjadi glowy, silakan ya ke kami dan boleh menuliskan di IG atau Facebook dan atau misalkan sarannya boleh ke WA ya. Terus ada lagi di kita itu dan sekarang MCU ya. Ya, MCU. MCU juga kita sebenarnya sudah buka, tetapi kita sudah mempunyai instalasi. Jadi sudah mulai membuka, dan kalau misalnya memang ada MCU, kalau misalnya memang ada pabrik atau perusahaan yang memerlukan MCU, kita juga bisa mengkondisikan. Dan biasanya memang dibutuhkan banget ya, Di. Iya. Dan satu lagi, kita juga sekarang selain di internal di RSUD Cilengsi, kita juga sekarang dokter anak kami, dokter kandungan, dokter gizi kami juga sudah mulai membina pembinaan dan penjaringan atau jejaring. Pembinaan. Jadi, jejaring. Kami juga akan hadir di puskesmas. Ya, puskesmas. Puskesmas yang anu banget nih, didatangin enak banget deh pokoknya. Jadi halo, saya Safa sekarang Puskesmas Cilengsi yang sudah mempunyai jadwal rutin yang sekarang sudah mulai ke Puskesmas Jonggol. Yes, keren. Puskesmas Jonggol sudah ada makanan apa di sana? Oh iya, nanti kita request sama kepala puskesmas mintanya cilok biasanya di depan. Gorengan, cilok, aduh yang berbahaya semua ya. Iya, dan yang sekarang udah ke Puskesmas Karya Mekar sama Puskesmas Cariu yang ya. memang dokter kandungan aja. Yang wow jauhnya. Tapi next sudah meminta untuk dokter anaknya, tetapi karena kita terbatas juga dok, jadi kita mulai menjadwalkan ulang itu. Sudah meminta juga dok dari Puskesmas Tanjung Sari. Banyak ya. Sudah. Iri soalnya pasti gitu. Nah, iya, loh kok cuman puskesmas ini doang ini datangin sama dokternya gitu ya. Iya, makanya tunggu terus ya untuk sahabat RSUD Cilengsi, terus menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang RSUD Cilengsi. Tentunya harus follow IG kami ya. Follow IG, kita juga sudah punya TikTok, sudah punya Facebook. Ratu TikTok kita. Nah itu dia dok, kenapa? Sudah dipilih belum? Atau Tedian? Nah makanya gitu dok, karena sekarang kenapa TikTok itu sekarang lagi booming dok? Karena lewat TikTok ternyata informasi apapun cepat. Iya betul. Makanya sekarang apalagi kemarin kita ada dari Akre itu kan kita kemarin Zoom ya. Iya. Itu jadi KAS itu mengeluarkan tentang TikTok. Kita ada lomba TikTok dan lain, berarti memang TikTok itu salah satu media untuk sosialisasi ke masyarakat dengan cepat dan murah tentunya. Iya, daripada YouTube mungkin. Daripada YouTube ya. Iya. Oke, baik. Sepertinya waktunya sudah habis. Iya. Ya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diterima ya, bermanfaat juga ya. Pastinya sama sahabat RSUD Cilengsi, dan tentunya tunggu informasi selanjutnya untuk update tentang layanan RSUD Cilengsi, tentang promosi RSUD Cilengsi, dan tentunya juga hari ini tentang ini ya, podcast atau misalnya brownies series ini ya. Pastinya mudah-mudahan bisa sukses ya Teddy. Iya, ya. Mudah-mudahan kita podcastnya ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat ya lewat podcast ini dan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat. Baiklah, saya Dian dari RSUD Cilengsi dan silakan. Saya Dr. Dwi Fiona, MSc SPA. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cilengsi.